Baik, selamat berjumpa teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat Taoisme. Kami kelompok 9 beranggotakan Daniel Luther, Natalia Lagalu, dan saya sendiri, Tishau Bidangan. Jadi, selamat menyaksikan. Latar belakang filsafat Taoisme. Taoisme muncul erat kaitannya dengan masa di mana kerajaan Zhou sekitar abad 6 Masehi, sebelum Masehi, mengalami kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan. Banyak manusia mengalami penderitaan, kesusahan yang menyebabkan kaum terpandang atau terpelajar kecewa. Sebagian dari kaum terpelajar memulai hidup menyendiri sebagai biarawan, kemudian mendirikan suatu filsafat yang dikenal dengan Taoisme atau Tao Te Ching. Taoisme diperuntukkan sebagai solusi untuk permasalahan sosial dengan pengamatan terhadap alam. Dan kembali ke tradisi awal Cina sebelum adanya raja dan sistem kebangsawanan. Selama bertahun-tahun lamanya, Taoisme memiliki pengembangan pada dua penekanan yang berbeda. Pertama, Taoisme sebagai filsafat atau Tao Chia, yaitu menekankan agar manusia hidup sesuai dengan Tao sebagai hukum alam baik secara individu dan sosial. Kedua, Taoisme sebagai agama atau Tao Chiao menekankan cara meningkatkan kesehatan dan umur yang panjang atau abadi yang dapat dipahami seperti melawan hukum alam bahwa tidak ada yang abadi. Taoisme sebagai filsafat mula-mula terkait pada dua teks, yaitu Tao Te Ching sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan Chuang Tzu sekitar tahun 2250 sebelum Masehi. Kendati demikian, aliran filsafat Taoisme yang berbeda secara resmi tidak diakui. Sampai pada tahun 200 Masehi, pada dinasti Han Cina, sekitar tahun 206 sampai 220 Masehi, pada masa ini para pelajar menciptakan nama Taoisme untuk menunjukkan doktrin yang mirip dengan Tao Te Ching dan Chuang Tzu. Berikut penggambaran mengenai sekolah tersebut yang terdapat dalam buku sejarah Tiongkok klasik berjudul Historical Records, yaitu tahun 100 sebelum Masehi, karya Su Maqian, yaitu the Taoist school urged people to unity of spirit, teaching that all activities should be in harmony with the unseen, with abundant liberality toward all things in nature. As to the practice, they accept the orderly sequence of nature from the yin yang school, gather the good points of Confucius and Mohis, and combine with this the important points of the school of names and law in accordance with the change of the seasons. They respond to the development of natural objects. Their efficient fit everywhere. Their ideas are simple and easily carried out. They perform but little, yet their efficient are numerous. Adapun Taoisme sebagai agama mengintegrasikan prinsip-prinsip alam dan sosial dengan cara-cara umur panjang dan praktik kesehatan serta meditasi untuk peningkatan spiritual. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terciptanya individu yang sehat dan memiliki kedamaian dengan lingkungan. Kendati demikian, pemahaman akan prinsip-prinsip Taoisme sangat minim. Yang Chu merupakan tokoh yang memberikan dasar ajaran Taoisme. Beliau dipandang sebagai saingan aliran Konfusianisme. Ajarannya bersifat eudoministik, menekan pentingnya manusia mencari kebahagiaan tertinggi untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ajaran ini dikritik sebagai ajakan untuk memiliki sifat egois. Mencius pun memandang bahwa Yang Chu sebagai seorang pria yang tidak akan pernah mencabut selai rambutnya untuk kepentingan dunia. Akan tetapi Yang Zhu memberi ajaran yang dapat dikatakan sangat Taois dan dapat dijumpai dalam karya Tao abad kedua sebelum Masehi berjudul Huya Nansu, yakni kelengkapan hidup, pelestarian apa yang asli dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal luar. Oleh karena itu, beliau menganjurkan hidup sebagai pertapa. Ajaran yang dikembangkan oleh Yang Chu ini kemudian dikembangkan lagi oleh Lao Tzu sekitar abad 6 sebelum Masehi yang kemudian dikenal sebagai pendiri Taoisme atau Tao Te Ching. Ajarannya ini dirangkum dalam sebuah buku
berjudul Lao Tzu dan terkenal dengan nama Tao Te Ching. Buku ini berisi sajak-sajak pendek mengenai etika, psikologi, dan metafisika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natalia. Lao Tzu. Menurut legenda Tiongkok, Lao Tzu adalah seorang penjaga arsip istana kekaisaran. Dia mengembangkan jalan dan moralitas, dan ajarannya ditunjukkan untuk penyesalan diri. Lao Tzu pergi ke pegunungan Tibet karena putus asa dengan kejujuran orang-orang di sekitarnya. Dia seorang penjaga perbatasan barat Cina di sana meminta agar Lao Tzu menuliskan buku terlebih dahulu sebelum ia bisa lewat. Oleh karena itu, Lao Tzu menuliskan karyanya dalam 2 buku. Ia menguraikan makna jalan dan kebajikan dalam sekitar 5.000 karakter dan kemudian pergi. Konon, pada waktu itu Lao Tzu menyusun 81 bait Tao Te Ching. Terlepas dari legenda, Lao Tzu tidak dapat dipisahkan dari pendirian Taoisme. Tao Te Ching. Nama Tao Te Ching dapat diterjemahkan sebagai cara klasik dan kekuatan keunggulan. Tao Te Ching mengungkapkan harmoni dan kesederhanaan tindakan alami. Pada kenyataannya, kitab suci mengungkapkan doktrin tidak berjuang dengan sengaja, semacam non-tindakan atau wei. Tujuan hidup adalah agar setiap orang menjadi satu dengan Tao, sumber yang mendasari kesatuan alam. Meskipun beberapa bagian dari Tao Te Ching mungkin telah ditulis pada abad ke-6, mungkin sebagian besar teks kitab suci berasal dari sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Tradisi menyebutkan bahwa Tao Te Ching berasal sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Tetapi para sarjana menyebutnya bahwa itu berasal dari tahun sekitar 300 sebelum Masehi, dilihat dari gaya sastra. Tao Te Ching awalnya disebut sebagai Tao Lao Tzu. Setelah penulisnya diduga adalah Lao Tzu, tetapi dijuluki Tao Te Ching selama dinasti Han Cina. Tao Te Ching berarti jalan dan kekuatannya. Istilah Qing sendiri merupakan istilah yang merujuk pada buku klasik. Bagian pertama yang berjudul Tao terdiri dari 37 bab, dan bagian kedua berjudul Te terdiri dari 44 bab. Pembahasan mengenai Tao Te Ching disusun dalam 4 konsep utama, yaitu yang pertama Tao, yang kedua Return, yang ketiga Non-Action, dan yang keempat Non-Mind. Yang pertama, The Tao. Tao merupakan konsep sentral di dalam Taoisme. Secara harfiah, istilah ini berarti jalan. Meskipun mengacu pada prinsip pengaturan mendasar di balik alam, masyarakat, dan individu. Kedua, gagasan, yaitu Tao dan Te tidak dapat dipisahkan. Sejauh Tao adalah kekuatan penghasil di alam, dan Te adalah bagaimana itu terungkap. Dalam menerjemahkan dan menafsirkan merupakan satu tantangan yang cukup sulit. Masalah pertamanya adalah bahwa teks asli Cina hanya berisi konsep dasar dengan sedikit hiasan. Membaca dalam bahasa Cina membutuhkan mengisi kesenjangan sosial. Masalah kedua adalah bahwa Tao Te Ching bertujuan untuk menggambarkan kualitas mistik alam semesta yang bertentangan dengan deskripsi yang sebenarnya. Yang kedua, Return. Tao Te Ching yang hanya secara singkat mengisyaratkan konsep kembali. Dalam pengertian yang luas dan paling kosmik, Tao mengekspresikan siklus kedekatan dan keterpencilan. Saat Tao menjadi dekat, langit dan bumi memperlihatkan kehidupan dan regenerasi. Karena menjadi jauh, semua hal yang ada di sekitar, yang baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dapat tumbuh dan mati, lalu unsur-unsurnya akan didaur ulang. Melalui pengertian tersebut, gagasan Tao mengenai pengembalian adalah bahwa segala sesuatu akan kembali ke sumber utama mereka di dalam Tao. Yang ketiga, non-action. Nasihat dari Taoisme adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan harus mengalir dengan spontanitas sederhana dan tanpa penemuan. Tindakan buatan bertentangan dengan hal-hal yang alami dan biasanya melibatkan agresi dan persaingan. Inti dari gagasan Tao tentang non-tindakan atau wuwei adalah menganjurkan bahwa seharusnya tindakan agresif dan tidak wajar harus dihindari. Taoisme merekomendasikan agar setiap individu
lebih menonjolkan yin, yaitu sifat alami dari perempuan yang energinya rendah. Di dunia alami, kelemahan dikaitkan dengan kehidupan dan kekuatan dengan kematian. Yang keempat, non-mind. Gagasan ini sejajar dengan gagasan sebelumnya, yaitu non-action. Konsep non-mind adalah bahwa penghapusan pengetahuan diperlukan untuk intuisi spontan yang benar. Tao Te Ching menentang dan menolak pendidikan tradisional, seperti pergi belajar kepada seorang master atau berkeliling untuk mencari pengetahuan dan pengalaman yang ditemui. Sejauh Tao berjalan melalui diri sendiri, setiap individu masing-masing, semua yang diperlukan tentang kehidupan sudah terdapat di dalam diri masing-masing juga. Alam akan otomatis mengarahkan setiap individu ketika kebutuhan muncul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pisau. Baik, kita akan mendengar penjelasan dari penderitaan yang berasal dari keinginan manusia menurut Taoisme. Tadi dikatakan bahwa pelopor ajaran Taoisme adalah Yang Chu, yang ajarannya bersifat eudai monistik, yang berarti bahwa manusia di dalam kehidupannya mencari kebahagiaan tertinggi bagi dirinya sendiri. Yang Chu mengajarkan bagaimana untuk hidup sederhana di dalam hidup, sehingga dia berpendapat manusia sebaiknya menghilangkan kesenangan yang hanya bersifat material, dan sebaliknya berusaha menjaga kesucian perilaku dan tidak berlebihan. Chuang-Tzu pun demikian. Sebagai salah satu tokoh filsafat Tao, dia memiliki ambisi untuk mencapai tidak adanya pembedaan dalam kehidupan manusia, saya dan engkau, bahagia dan sengsara, hidup dan mati, dan lainnya. Karena sebaiknya itu dilupakan sehingga manusia menjadi satu tanpa batas. Oleh karena itu, menurutnya berkat yang transendental akan membawa manusia kepada perdamaian batin dan memberi kesempatan kepada manusia hidup dengan harmonis dalam lingkungannya. Maka seseorang yang egois dan tidak harmonis dengan lingkungan akan hidup menderita. Selaras dengan alam yang dimaksudkan Chuang-Tzu adalah bersahabat dengan alam dan bekerja sesuai kondisi alam. Dia memberikan perumpamaan seperti seorang yang hendak bepergian dengan jalur air. Satu-satunya cara untuk bisa bepergian dengan jalur air adalah dengan membuat perahu, di mana perahu digunakan untuk menyusuri lautan. Kalau tidak, orang ini akan tidak dapat berhasil melakukan perjalanannya. Kemudian bagaimana kehidupan menurut Taoisme? Kehidupan Taoisme dalam filsafat Taoisme berpandangan manusia memiliki sifat alami masing-masing, sehingga kita tidak perlu heran akan kebiasaan status perkembangan setiap orang yang berbeda-beda. Namun akan sama-sama berbahagia ketika mampu menggunakan kemampuan alami dengan optimal dan bebas. Karena hal tersebutlah, Taoisme mengajarkan untuk tetap berhati-hati terhadap segala sesuatu yang dilakukan manusia. Karena prinsip manusiawi sendirilah yang kerap kali menghadirkan petaka, sehingga manusia merasakan penderitaan, sedangkan prinsip kodrati menjadi sumber kebahagiaan. Sifat kodrati yang dimaksud adalah semua hal berjalan menurut sifat alamiah atau tidak dapat diubah dan diterima apa adanya, maka manusia sebaiknya menerima apa yang diberikan oleh hidup dan mengerjakannya serta memanfaatkannya. Manusia hanya tinggal berserah agar tidak mudah mengeluh mengatasi kesulitan hidup. Taoisme juga mengajarkan untuk hidup dengan wajar, dalam artian hidup dalam ukuran normatif dan tidak berlebihan serta harus kuat melepaskan sesuatu yang semu. Penampilan dari luar adalah tidak penting, melainkan jati diri dari dalamlah yang penting, seperti sikap rendah hati, kesederhanaan, dan tulus. Penderitaan manusia seperti sakit penyakit, perang, ketidakadilan adalah realitas yang tak dapat disangkal manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana Tuhan yang baik dalam dunia yang penuh penderitaan? Maka para filsuf mencoba memberikan pemahaman sebagai solusi. Solusi yang pertama adalah dengan menjawab bahwa penderitaan ada karena kehendak bebas manusia sendiri. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Sebagai sebuah ilustrasi, ada 4 teman bersepakat dalam pencarian mereka demi memahami konsepsi Tao tentang hidup dan mati.
Ketika mereka berpetualang, salah seorang dari mereka sakit parah dan cacat. Bukannya membenci jalannya peristiwa yang dialami, ia justru menerima yang tak terhindarkan. Dia kemudian dengan lucu menjelaskan bahwa jika alam melihat bahwa adalah sesuatu yang baik untuk mengubah bagian tubuhnya menjadi hal-hal aneh, sehingga dia akan mudah menerima jalannya kehidupan. Jadi solusi Chuang Tzu untuk masalah penderitaan alami adalah segala sesuatu di dunia sedang dalam keadaan transformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, termasuk kehidupan manusia kita sendiri. Seperti gagasan kembali dalam Tao Te Ching, konsep transformasi untuk Chuang Tzu menunjukkan bahwa segala sesuatu di masa lalu telah didaur ulang dan semua yang ada sekarang akan diolah kembali. Tumbuhan dan hewan akan mati dan membusuk, meninggalkan unsur-unsurnya menjadi bahan mentah dari hal-hal lain. Manusia juga akan layu, mati dan membusuk, suka atau tidak suka. Dalam kisah di atas, Chuang Tzu merekomendasikan agar kita tunduk pada perubahan alami yang tak terhindarkan ini daripada menolak mereka. Memang terasa aneh untuk menerima penurunan fisik seseorang dengan kegembiraan yang dilakukan Yu dalam cerita tersebut. Tapi kita harus melihat optimisme semacam ini sebagai sebuah sisi yang berdampak mengadopsi pandangan Tao pada kehidupan. Pemahaman yang tertutup tentang alam transformasi hanya akan membuat kita merasa bahwa alam itu kejam dan kejam. Jalan keluar yang memuaskan hanya muncul ketika kita mengikuti Tao dan mengidentifikasikan diri kita dengan proses alam yang lebih besar dalam perubahan. Sekian dari presentasi kami. Demikian presentasi kami. Jika ada yang bertanya boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas Bang Binsar.